Bukan kuliah supaya dapat kerja. Bukan kuliah supaya jadi kaya. Itu salah. Kuliah supaya punya mindset. Hai sahabat Bangun Indonesia, saya Andrea Henriette dan di episode Bangun Indonesia kali ini topik yang akan kita bahas cukup relate sama anak-anak muda, terutama Gen Z. Tapi seperti biasa kita awali dengan kasus-kasus viral yang terjadi belakangan ini. Saya yakin Pak Frans juga pasti dengar ini. Jadi belakangan ini viral seorang WNI dibiayai pakai LPDP. Oke. Kuliah di luar negeri dan dia membanggakan diri, bukan membanggakan ya, saya lebih menyebut itu sedikit menghina negara. Oke. Karena dia bilang cukup saya aja yang jadi WNI, anak-anak saya jangan. Oke. Padahal dia bisa sampai di luar negeri itu dibiayai negara. Oke. Itu gimana Pak pendapatnya? Saya langsung kesel sih waktu nonton itu juga gitu ya. Oke. Sebenarnya problematiknya karena masih banyak orang kita yang nggak bisa membedakan apa yang harus dibahas di ruang publik gitu ya. Ya. Apa yang harus dikomentarin gitu. Dari zaman waktu saya sekolah dulu SMA, saya juga ada temen yang kemudian dapat green card kok. Dan itu memang sebenarnya pilihan subjektif ya, individu ya. Tapi menjadi beda cerita ketika di depan publik ngomongnya kayak gitu, ya kan? Iya. Ya itu kesalahan dia di situ tuh. Coba dia diem-diem aja, mungkin lain lagi ceritanya. Beda cerita. Nggak ada yang tahu, ya kan? Ya jelas banyak yang merasa tersinggung sih pasti. Yeah. Di satu sisi gini, di WNI emang separah-parahnya dengan berbagai masalah, peluangnya pun banyak. Iya. Kalau mau dibalik nih, orang-orang yang keluar negeri karena ya mereka mungkin udah pesimis, tapi mereka ya kasarnya ya boleh dong berarti kalau kita ngomong ya mungkin mereka tidak setangguh itu untuk bisa menemukan peluang di sini. Boleh aja, sah-sah aja. boleh. Tapi secara prinsip kalau kita di ruang publik seperti itu sangat disayangkan lah, ya kan? Dia dapat beasiswa dari Negara. dibiayain lagi, ya kan? Coba appreciate lah. Kalaupun memang kemudian memutuskan di sana, ya diperbaiki bahasanya. Sebenarnya nggak boleh Pak kalau LPDP dia harus kembali ke Indonesia. Betul mengabdi. betul. Cuman maksudnya dalam konteks kemudian suatu saat dia memang mau di luar negeri itu kan menjadi pilihan pribadi. Oh ya, itu Tapi hak. janganlah menyinggung kemudian di ruang publik Indonesia. Indonesia Iya. nih banyak bagusnya kok. Iya. Di samping banyak yang jeleknya, banyak yang bagus. Di luar negeri juga kelihatannya mungkin bagus, tapi banyak jeleknya juga. Ya. Nah, itu kan mereka merasa bahwa paspor WNA itu lebih kuat. Oke. Nah, dan mereka merasa bahwa alma mater luar negeri itu jauh lebih bisa dibanggakan. Ijazahnya itu lebih bisa dibanggakan. Emang ijazah, sertifikat, itu sepenting itu ya Pak memang? Saya ada juga teman-teman yang lulusan luar negeri dan ternyata tidak sebagus itu ya. Maksudnya struggling juga ternyata dengan ijazahnya. Pada akhirnya kalau kita bicara tentang ijazah penting atau enggak sih, sertifikat penting atau enggak gitu kan. Saya pribadi ya, pendapat saya gini, agak miris kalau pada akhirnya kita hanya terfokus hanya dengan ijazahnya, hanya dengan sertifikatnya. Keluar negeri jauh-jauh supaya punya ijazah keren. Tidak menjamin juga dia sukses, tidak jamin dia dapat kerjaan, bisa bangun bisnis, bisa jadi orang kaya gitu kan. Nah ternyata kalau kita balik lagi nih, ternyata bukan ijazah yang penting kalau menurut saya. Memang ijazah itu penting untuk menunjukkan bahwa kita pernah lulus di sana. Ya. Bahwa kita sudah mengikuti akademi tertentu. Sudah ngeles ini, ngeles itu, lulus dari Harvard, UI dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kita jangan lupa di balik sertifikat itu ada yang lebih penting, keilmuannya, prakteknya, adabnya, etikanya dan sebagainya, gitu kan? Jadi cuman sekarang ini nggak tahu menjadi tren atau apa gitu ya. Sejak ijazah palsu tuh mungkin. Oke. Nggak, maksudnya gini loh, ruang publik tuh jadi kotor. Iya. Orang jadi jangan-jangan ya jadi pandangan umum bahwa ya udah ijazah aja yang penting. Jadi orang nanti banyak yang berusaha ngejar ijazahnya bukan keilmuannya jangan. Oh iya benar, banyak itu Ya terjadi. kan? Dan ini harus diperbaiki kalau menurut saya. Kita harus perbaiki. Penting nggak ijazah? Penting. Menunjukkan bahwa kita lulus dari suatu tempat, ya kan? Tapi yang lebih penting dari itu tanggung jawab dari ijazahnya itu. Maksudnya keilmuannya bagaimana, dan lepas daripada keilmuan itu ya etikanya, moralnya, tanggung jawab publiknya dan sebagainya.
bagaimana kita berkontribusi, obligasi kita terhadap negara misalkan, kontribusi kita gimana, baik di tempat kerja dan sebagainya. Lebih yang penting pun juga tidak hanya akademik tapi non akademiknya juga ya Pak. Kita ini sekolah. Saya lulus perguruan tinggi gitu ya. Banyak belajar tentang ilmu ini, ilmu itu kan. Tapi kemudian yang saya selalu pegang pada akhirnya pilar-pilar prinsip yang diajarkan di waktu di bangku kuliah itu kan. Kalau saya ada 2. Pertama, continuous improvement. 2, learning by doing. Itu waktu kuliah di sana, itu memang jadi slogan dan ternyata itu prinsip. Jadi ketika kita belajar satu mata kuliah, kita punya sinaps ini kan bertumbuh berkembang kan. Kalau kita bicara ijazahnya doang, itu kan cuman secari kertas ya. Kemudian kita merasa bangga karena lulusan luar negeri atau bangga karena paspor tadi gitu ya. Tapi kemudian kita lupa hal-hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Ya tentang attitude-nya, tentang sikapnya, tentang performa kita di kantor misalkan. Iya. Yang sebenarnya bahkan kalau kita ngomongin dunia kerja kan secara luas loker lagi dikit nih. Ya kalau dari sisi pencari kerja kan gitu ya. Ini lapangan kerja terbatas, bla bla bla, pengangguran banyak. Dari sisi pemberi kerja juga sebenarnya nyari orang nggak gampang juga. Iya, benar. Ya kan? Mencari yang kita butuh ini, susah banget nyarinya. Yang sesuai requirement ya. Betul. Jadi semua tergantung sudut pandangnya sebenarnya. Ya kan? Kita nggak ya dalam topik ijazah penting atau enggak, ini concern kita bersama menurut saya. Nah, menurut Andrea mana yang lebih penting nih? Ijazahnya doang atau apanya yang lebih penting? Teman-teman gimana kira-kira gitu loh. Tetap harus balance. Oke. Pendidikan dan skill itu tetap balance karena menurut saya nggak bisa kita ngomong kasarnya aja. Orang punya skill tapi latar belakang pendidikannya kurang itu juga bukan menutup celah ya, tapi celahnya jadi sedikit sempit. Oke. Bukan tertutup tapi. Nah, sementara ketika orang punya ijazah tapi tidak punya skill, saya hanya menganggap bukan menghina sih tidak, tapi saya lebih melihat itu orang yang oke, kamu hanya pernah kuliah. Iya. Ya, kamu pernah belajar. Tapi kalau nggak ada skillnya ya saya rasa nggak bisa juga Pak. Memang pasti ada batasan-batasan. Kita bicara dokter ya misalkan. Dia nggak punya izin, dia nggak punya identitas bahwa dia dokter. Maka prakteknya bisa dianggap asal-asalan. Ilegal. Tapi kalau kita balik nih, seorang dokter yang punya ijazah, yang bahkan lulus cum laude mungkin, bisa nggak dia malpraktek? Bisa aja. Bisa aja. Kenapa nggak bisa? Betul. Jadi memang betul ijazah itu pada akhirnya penting, sertifikasi pada akhirnya penting. Tapi ada sisi lain yang juga kita juga mesti jagain kan. Kayak misalkan di properti nih, ada sertifikasi. Namun ada hal-hal lain juga yang juga penting. Maksudnya gini, ketika orang cuman sekedar ngejar sertifikasinya aja, toh tidak menjamin juga 100% bahwa servicingnya dia profesional. Iya, benar. Ya kan? Tapi saya bukannya bilang sertifikat itu tidak penting. Yang disayangkan sekarang adalah kenapa cuman concernnya sama sertifikatnya. Ini di semua hal. Iya. Ternyata kejadian gitu loh. SIM, nggak usah jauh-jauh kan? Iya. Ah, Bener banget sih. Mengejar SIM-nya tapi tidak berusaha. kalian yang nggak ada, nabrak mulu di jalan. Iya, benar. Ya kan? Jadi ini kayak hal yang sepele dan akhirnya menjadi topik yang menurut saya penting nggak penting buat dibahas. Maksudnya jadi main concern banyak orang gitu loh. Iya. Sertifikat ijazah sekolah, SIM, akhirnya semuanya hanya fokus ke yang penting saya punya identitasnya tuh, tandanya tuh. Benar. Ini kita ngomongin orang, kita punya KTP orang Indonesia nih, kita punya akte, ya kan? Tapi kelakuannya kayak gitu loh, ya kan? Nah, ada orang yang mungkin berusaha agar bisa diterima jadi warga negara Indonesia misalkan. Kelakuannya lebih Indonesia daripada, Iya, banyak itu kasus seperti itu juga poinnya banyak. gitu kan. Iya. Jadi maksudnya penunjukan ijazahnya itu penting, sertifikasinya penting. Tapi tolong dong jangan cuma fokus di situ. Ada hal yang harus dibangun, yang harus dijagain, yang harus diberesin. Agar apa? Agar ketika orang punya ijazah itu, punya sertifikat itu, relevan. Iya. Sama bobotnya, sama bebetnya, sama bibitnya gitu Ya, loh. makanya saya bilang tadi balance itu Betul. penting banget. Tapi kalau tadi saya sempat dengar Bapak singgung tentang sertifikasi marketing properti. Ya. Berarti untuk menjadi marketing properti, sertifikasi itu perlu? Memang ada aturannya ya. Sekarang kan menjadi tantangannya begini. Ini kalau ngomongin sertifikasi agent ya. Kalau saya akan membahasnya dari kacamata makronya dulu. Kita mau sektor ini seperti apa? Ini kita ngomongin agent ya, agent properti.
kita pengen industri ini berkembang. Kita mau orang-orang masuk. Pertama jangan dipersulit. Setuju dong. Semua perizinan kalau bisa jangan dipersulit, dipermudah. Tapi dipermudah dalam batasan-batasannya. Bukan berarti kemudian dipermudah, kemudian asal nggak bertanggung jawab. Ya kan? Kita setuju itu. Di situnya kita setuju. Tapi kemudian jangan yang kemudian pada akhirnya hanya menjadi ngerem, ya kan? Dengan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Lama-lama bubar. Bukannya terbangun, lama-lama bubar. Nah, buat saya pribadi ada yang menjadi lebih buat saya menjadi lebih penting. Sertifikasi penting, tapi bisa nggak dibarengi dengan hal-hal lain? Contohnya, ini kalau kita ngomongin agent property, pemerintah dukung dong dengan memberikan insentif-insentif misalkan, ya kan, dalam bentuk pajak dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana ini dipandang menjadi profesional, bukan dari sertifikatnya, tapi mungkin dari training-trainingnya. Ya kan? Oh tapi itu urusan swasta. Oke, bisa aja kita kalau bicara sertifikat, bukan produknya itu bukan sertifikatnya. Tapi orang harus ikut training misalkan, pelatihan yang kalau dia ikut, dia ngerti, mungkin dapat simulasi dan lain sebagainya, ya kan? Atau dapat berkelanjutan, kerjasama dengan swasta juga. Nah di ujungnya dia dapat sertifikat. Ya sekali lagi, saya sih berharap agent property ini mendapat tempat khusus. Ya kan, kalau mau pemerintah perhatiannya itu jangan setengah-setengah, jangan yang cuman sertifikasinya, tapi bikin dong profesi ini pemerintah bantu agar kalau mau jualan properti, ya kan, bukan cuman wajib melalui notaris untuk AJB-nya apa segala macam, tapi wajib melalui agent properti bersertifikat misalkan. Tanpa itu nggak boleh transaksi. Nah itu keren, itu keren tuh, ya kan, sehingga ada dua sisi tadi, jangan cuman kasih beban aja bisanya. Ya setidaknya, tapi kan untuk mendapatkan itu pasti mereka punya requirement yang tinggi dong. Ya kita nggak mau gini loh, ujung-ujungnya jadi komersil. Iya dong, ya ini rahasia umum lah, ya kan, jangan sampai seperti yang ya nggak enak juga nih ngomongin nih. Yang sudah-sudah, akhirnya orang ngebeli sertifikat. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena yang dikejar cuma sertifikatnya, yang penting Anda punya sertifikat. Itu kan? Iya sering gitu kayak. Nah makanya penyelesaiannya, solusinya tuh selalu nggak komplit. Dan yang diomongin di ruang publik selalu ngomongin itu terus. Jadi edukasinya nggak nyampe. Corongnya kalah sama yang lagi naik di atas panggung. Ngomongin ijazah mulu. Padahal banyak yang lebih. Negara lain lagi sibuk bikin apa. Penemuan baru. Begitu kita ke kolom komentarnya ngomonginnya politik lagi. Ya kan? Jadi ada masyarakat yang ngomonginnya pemerintah. Ya kan? Tapi masyarakatnya juga begitu. Gitu loh. Nah ini kan. Ya kalau tadi di awal pertama gitu ya, saya jadi yang jadi WNI, ya kan, anak saya nggak usah, ya kan. Saya mau nanya, kamu lagi ngomongin pemerintah apa lagi ngomongin teman kamu, masyarakat juga. Jangan kamu juga dulu begitu juga, gitu loh. Jadi yang harus dirubah, ya mulai dari kita, dari hal-hal kecil, ya kan. Mulai dari kolom komentar, dari konten di ruang publik. Ya maksudnya lebih memfilter apa yang perlu disampaikan ke publik dan yang tidak. Gitu. Betul. Nah makanya teman-teman belum terlambat lah. Ya kita bisa perjuangkan sama-sama. Ijazah memang penting nih teman-teman. Tapi saya mau secara khusus bicara tentang sertifikasi agent property lah gitu ya. Saya pribadi happy karena saya dulu asuransi juga AJ juga. Ada sertifikatnya, ikut ujian juga gitu ya. Tapi saya berharap bukan cuma ngejar sertifikatnya, tapi bagaimana ekosistemnya terbangun, terdorong ya. Kita nggak cuma dikasih beban, tapi dikasih insentif, dikasih kemudahan. Karena kalau misalkan sektor ini bertumbuh berkembang, pajaknya juga gede, nyumbang ke negara. Ini menjadi profesi yang dilirik. Orang bisa menyerap, membuka, mungkin bukan lapangan kerja, tapi lapangan usaha. Ya kan informal. Benar. Tapi informal yang dibangun sedemikian rupa, yang diadakan sistem di dalamnya bisa berubah menjadi informal ke formal-formalan juga. Ya kan? Akhirnya dia bisa konsisten produksi, dia bisa closing rutin. Penghasilan bisa besar, dia bisa bayar pajak, bisa terdeteksi oleh sistem pajak. Tapi memang ini sering sekali saya lihat bahkan ini terang-terangan di sosial media ya Pak. Banyak orang itu yang mereka itu menyepelekan skill ya, proses learning proses dan lain-lainnya. Bahkan dengan PD-nya dia tulis di ruang publik, ijazah gampang, sertifikat gampang. Betul. Bisa beli. Nah itu dia. Yang penting. Tapi kalau di dunia kerja nih Andrea teman-teman ya, sertifikat sih kayaknya udah nggak terlalu, ijazah tuh udah nggak terlalu
dilihat-lihat banget sih. Ya. Mungkin awalnya masih ada requirement, tapi setahu saya beberapa itu udah nggak lihat lagi sertifikat ijazah. Karena apa, di ujung-ujung interview juga. Maksudnya kemampuannya bener ada nggak? Dia jago coding apa segala macam, kasih komputer lu tes dulu bikin apa Pac-Man kayak gitu misalkan. Ya kan? Pada akhirnya skillnya akan dilihat. Tapi kalau dari kacamata pencari pencari tenaga kerja, Pak, sebenarnya alma mater tuh dilihat nggak sih, Pak? Dulu ya. Sekarang mungkin kayaknya udah mulai bergeser sih. Saya juga dengar ada nggak semua, misalkan dari luar negeri ada juga yang saya dengar dari teman cerita mereka udah nggak lihat lagi yang kayak begitu gitu loh. Bener-bener dilihat you punya skill nggak, dites, ya kan? Ketika dites, psikologinya dites, perilaku, sikap semua dites. Oh ini proper nih, cara dia nanganin masalah gimana, proper nih. Tugas job desknya kalau dikasih, misalkan dia harus bisa coding segala macam, oh bisa nih, diterima. Ini terakhir nih Pak, menurut saya yang sedikit krusial. Tadi kan memang kita sudah bilang bahwa ijazah, sertifikat dengan skill itu harus balance. Tapi mana yang harus duluan dikejar? Akademis, skill dulu ya? Skill, saya menjawab dengan sangat mudah. Skill itu melampaui ijazah. Oke. Sikap, attitude ya, bagaimana kita solving problem, mindset, paradigma kita itu dibentuk dari bangku kuliah, dari sekolah. Itu melampaui ijazah. Bahkan sebelum kita lulus, sebelum kita dapat sertifikat itu, sebelum kita dapat ijazah itu, sudah kebentuk. Buahnya itu sudah mulai matang. Ya kan? Itu yang bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh banyak orang, oleh orang-orang sekitar kita, oleh negara lain, bahkan kalau kita di luar negeri, ya, bukan ijazahnya. Ijazah boleh hilang. Saya nggak pernah pakai ijazah saya. Serius. Saya lupa terakhir pakai kapan. Bahkan saya nggak tahu saya tahu dari mana udah hilang. Iya. Tapi kalau saya balik lagi ke sono ya bisa dicari datanya. Iya. Gitu. Tapi itu nggak penting. Ya kecuali mungkin mau nyalon politik ya. Waduh. Harus ada. Waduh. Ya kan mungkin. Tapi balik lagi. Ya mudah-mudahan ya. Nggak tahu nih nanti ke depan nih kalau ngomongin politik dikit aja gitu ya. Nggak usah pakai ijazah lah. Ke ininya aja, ke alma maternya, ya kan. Jadi verifikasinya ke alma maternya aja. Bener nggak orang ini pernah lulus di situ? Jadi nggak ada lagi masalah-masalah kayak gini gitu loh. Nggak penting. Benar. Sama sekali nggak penting. Udah buang waktu nonton kuota apa segala macem. Banyak hal lebih penting yang bisa bikin negara ini lebih kritis, lebih produktif dibanding. Ya mungkin memang level penontonnya masih kayak gitu mungkin. Ramenya di situ. Berarti skill dulu baru skill lah. akademis. Baru ijazah belakangan. Hilang juga gak apa-apa asal skillnya ada. Tapi bukan berarti nggak kuliah, bukan. Ya kan? Nah ini nih tadi hampir saya mau singgung. Karena kan tadi pertamanya kita tanya kuliah dengan gaya, kuliah scam. Kalau kita punya keberuntungan untuk bisa kuliah bahkan dengan beasiswa, maupun beasiswa itu dari negara, ambil. Ya kan? Karena yang mau dikejar ilmunya, adabnya. Gitu loh, moralnya, prakteknya, baru ijazahnya belakangan. Ijazah nggak ada pun, bisa aja orang nggak lulus. Ada. Bisa kan? Bisa. Tapi kemudian dia berhasil. Banyak. Ya kan? Maksudnya ya karena satu hal dan lain hal dia nggak lulus, tapi dia sudah nimba ilmu di sana. Itu yang lebih penting. Berusaha lebih penting daripada nggak berusaha. Setidaknya at least I try. Iya, lakukan yang terbaik. Ya, kalau bisa lulus, cum laude itu bonus, ya kan? Jadikan simulator, jadikan lab. Yang penting bekalnya ada ya. Bekalnya ada. Oke sahabat Bangun Indonesia, itu sudah cukup rinci dibahas sama Pak Frans. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang nonton, yang menyimak video ini, kalian gak usah terlalu khawatir. Bukan berarti tidak diperhatikan. Ijazah perlu, sertifikat perlu, tapi skill yang penting. Dan itu dua-duanya harus balance. Jadi mungkin untuk sahabat Bangun Indonesia yang punya skill tapi merasa belum beruntung ya Pak mungkin di dunia pendidikan, mungkin mengejar alma mater dan lain-lainnya, tidak perlu berkecil hati karena tadi sudah dengar sendiri dari Pak Frans kalau sebenarnya para pencari tenaga itu butuhnya skill ya Pak ya tadi. Lebih ke skill kan ya. Betul. Dan gini, belajar itu kan sebenarnya nggak pernah habis ya. Oh benar. Jadi banyak orang berpikir kalau dia udah lulus kuliah, kalau dia udah lulus sekolah, dia kayak karet yang udah nggak bisa melar. Padahal kita diajarin dari dulu kalau belajar itu proses seumur hidup. Ya kan. Nah buku apa yang kita baca, tontonan segala macam. Bahkan gini,
Pernah gak sih kita mikir, kan kita selalu ada budaya, baca buku dong, Nah, gitu kan. saya termasuk yang malas baca buku. Sebenarnya sih juga. tapi saya sudah terlanjur dipaksa baca buku cukup banyak. Oke. Ya kan? Tapi gini, buku itu kan gak pernah habis, selalu ada. Nah, kalau saya punya prinsip sendiri, peganglah beberapa buku yang esensial dan praktekkan terus-menerus. Oke. Ketimbang belajar terus tapi gak pernah praktek. Karena buku tuh sangat banyak. Ya, pada akhirnya kita bisa habis hanya dengan baca buku atau dengerin audiobook segala macam. Tapi akhirnya kita menjadi, saat ini kita ada di era di mana semua hal cair dalam bentuk data, dalam bentuk informasi. Ya kita mau hanyut di sana atau kemudian kita pakai dan praktekin, ya kan? Pada akhirnya akan ada 5 buku yang menjadi buku-buku penting dalam hidup kita. Yang kemudian menjadi dasar kita berpikir, dasar kita mengambil keputusan dan lain sebagainya. Tapi ya itu kalau bicaranya tentang di luar akademi kan, di luar bangku sekolah. Di luar bangku ya kan? kuliah lah. Dan kalau kita belajar otodidak, kalau kita belajar buku lewat buku, ya kan, atau audiobook segala macam, pada akhirnya apa? Ada ijazahnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Itu tadi sempat saya mau tanyakan sama Bapak, bagaimana nasib mereka yang belajar otodidak? Ya. Skillnya bisa, tapi mungkin kan belajar otodidak itu ketika diuji dengan proses-prosesnya kan belum tentu sama, Pak. Misal contoh saya penyanyi nih. Iya. Saya bisa nyanyinya otodidak. Iya. Saya mungkin punya cara menyanyi sendiri yang kemudian saya bertemu dengan coach vokal yang ini dengan ini tekniknya tidak sama ini. Nah, sehingga dia bilang enggak sih kamu belum penyanyi nih. Itu gimana tuh Pak kira-kira? Pertama ada bakat, kedua ada kerja keras, ketiga ada kesempatan. Nah guru itu bagian dari kesempatan. Bagian kita mengasah bakat, kemauan, dan itu bisa berkembang. Awalnya kita cuma bisa nulis tangan kanan, akhirnya karena terpaksa mungkin karena kecelakaan harus nulis tangan kiri. Iya. Bisa nggak? Bisa. Bukan nggak bisa. Pakai ijazah? Enggak. Karena balik lagi, dunia yang begitu semarak dengan ijazah. Kita akhirnya anak-anak muda salah fokus. Iya. Karena dia pikir, itu saya nonton dari TikTok yang namanya ini, ya kan, selalu ngomong soal ijazah. Ya, dulu nanti yang saya takut tuh harus semua pakai ijazah. Dulu yang paling image-nya paling ini sukses tanpa ijazah itu Bob Sadino almarhum. Bob Sadino ya. Ya dulu kan itu, ini sekali ya. Itu luar biasa. Itu salah satu tokoh yang menurut saya perlu ditiru ya kan. Karena dia menyampaikan dalam berbagai kesempatan belajarnya itu bukan di bangku kuliah. Iya. Belajarnya di jalanan. Di lapangan. Gitu. Nah makanya balik lagi. Ijazah itu penting, itu privilege kita buat yang dapat syukur, yang bisa ngejar-ngejar, tapi yang terpenting jangan pernah berhenti belajar. Iya. Ya kan? Dan praktekin apa yang dipelajari. Iya. Harus pada akhirnya semua bicara praktek sih. Iya, benar. Ya kan? Dari apa yang kita pelajari, nanti orang bilang gini, udah baca buku begitu banyak mau ngapain sih jadi profesor? Ya kan? Ya mungkin dia mau jadi profesor nggak apa-apa. Ya mungkin bikin podcast. Tapi profesor kan juga orang. harus ada penelitian dan penemuan. Tetap harus praktek. Betul, kalau jalurnya sains, ilmiah, itu udah ada tuh jurnalnya apa segala macam. Iya. Tapi kalau kita bicara pemikiran, zaman dulu orang filosof, sebelum dia dicap sebagai filsuf, mungkin dia pertapa, yang istilahnya apa? Ya ada orang extrovert, introvert, ada yang IQ, EQ, SQ. Iya. Sebenarnya ada satu elemen lagi. Apa tuh? Ini menurut saya, ini masih belum ada penelitiannya, yaitu CQ. Communication. Oke. Iya, ini dimensi keempat. Ini versi saya nggak tahu belum ada penelitiannya. Tapi kayaknya ada arahnya ke sana. Iya. Lewat pembelajaran, lewat bakat, dan ya kalau QQ yang tadi itu soal bakat ya. Iya, itu secara Ya kan? psikologis kan udah ada. Betul. Orang yang filsuf apa segala macam dia pasti SQ-nya juga pasti tinggi, spiritualnya tinggi gitu kan. Sehingga dia membayangkan tentang hidup ini seperti apa, takdir. Kan gak semua orang berpikir begitu. Iya. Belajar gak? Belajar. Mungkin ada yang jadi murid, ya kan? Tapi pada awalnya dia orang berpikir. Jadi ada yang karena bakat, karena dia punya interestnya beda, gitu. Nah itu kalau kita bicara soal bukan antara tadi ijazah, penting apa? Itu bukan yang dipelajari di bangku sekolah kan? Iya. Kayak tadi Bob Sadino, dia bukan lahir dari ijazah. Bill Gates nggak lulus kuliah katanya, Iya. Iya kan? Tapi kemudian ya bukan yang kita jadikan itu alasan untuk kita nggak sekolah, untuk kita nggak kuliah. Karena walau bagaimanapun sudah terbukti orang yang sekolah, orang yang kuliah kalau benar dan nggak harus cum laude, dia bisa dapet hal yang penting. Saya bilang sama anak saya juga,
Ya kalau rezeki kita dikasih sama Tuhan ya kan, kuliah luar negeri, boleh, why not? Tapi bukan buat ngejar Gengsi. gengsi maupun ijazah, Iya. pengalamannya itu yang penting. Ketika nanti dia pulang lagi ke Indonesia, punya experience, Iya. punya skill, Sudah terbentuk ya sudah Pak terbentuk, ya kan? Dan bukan kuliah supaya dapat kerja, bukan kuliah supaya jadi kaya, itu salah. Kuliah supaya punya mindset, Nah itu. bisa solving problem, Itu yang sering salah itu. bisa berinovasi, bisa menciptakan ilmu-ilmu baru, ATM dari ilmu-ilmu yang udah ada dikembangkan. Nah itu kan karena sering itu saya dengar emak-emak kalau bilang, kalau nggak kuliah mau jadi apa? Ntar kamu kalau nggak kuliah nggak bisa kerja. Kata siapa? Betul. Nah, itu Yang penting mesti hati-hati. skillnya itu. Betul. Oke sahabat Bangun Indonesia, terima kasih banyak sudah menyimak, sudah nonton percakapan di episode kali ini. Mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Oke, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Andrea Henrietta pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton.